Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV yang memantau banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jabodetabek, dan salah satu yang terparah ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Dan kita langsung bergabung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta Basarnas, Desiana Kartika Bahari. Selamat pagi, Bu Desi. Selamat Ya, siang maksud kami. baik Mas, selamat siang. Bu Desi, Anda sudah memantau sejumlah titik di Bekasi seperti ada di Grand Galaxy dan juga tadi ada sejumlah perumahan mitra yang memang ketinggian banjirnya cukup parah begitu. Bagaimana Anda melakukan evakuasi di titik-titik terparah di Bekasi pada hari ini? Ya, evakuasi kita laksanakan tadi dari mulai subuh ya, itu beberapa warga sudah kami beres evakuasi, beberapa perumahan dan mereka sudah ada di masing-masing posko ya. Ada beberapa juga yang masih mau tetap di rumah, namun tadi ada beberapa minta bantuan logistik juga karena mereka tidak mau meninggalkan rumahnya begitu. Ada yang memilih untuk dievakuasi ke posko, ada juga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah masing-masing. Artinya memang sudah ada posko pengungsian yang didirikan di Bekasi, Ibu? Sementara kalau kami ke tempat yang aman yang sudah tidak ada airnya yang kami pindahkan, nanti dari BPBD yang akan mengarahkan poskonya di mana begitu. Intinya mereka sudah terhindar dari banjir yang merendam rumahnya. Apakah sudah diketahui data pasti terkait berapa jumlah warga yang dievakuasi, Bu? Sampai dengan 13.30 ini kami yang di Villa Nusa Indah ada 36 orang dievakuasi. Tadi dari siang ada lansia 5, dewasa 25, dan anak 6. Dan Villa Nusa Indah ada 18 orang, lansia 3, dan anak-anak ada 5, dan dewasa 10 orang. Kemudian Kemang Pratama juga ini masih berjalan, ada lansia 4, dewasa 3, dan anak-anak 3. Dan termasuk juga di Kabupaten Bekasi ya, di Cikarang Village itu masih berjalan sampai dengan saat ini. Oke, artinya proses evakuasi hingga saat ini masih berjalan, difokuskan di mana saja, Bu? Di kota Bekasi dan juga sekarang yang agak tinggi di Kabupaten Bekasi. Jadi kita tim kita sebar semua supaya nanti terjangkau bisa dievakuasi segera. Begitu. Ya, untuk proses evakuasi tadi ada 36 orang, termasuk ada lansia dan juga anak-anak. Apakah memang prioritas untuk evakuasi juga penerapan sudah dilakukan terkait dengan lansia dan juga anak-anak, Bu? Ya, untuk prioritas kami lansia dan anak-anak dan juga ibu yang hamil ya. Jadi untuk tahap pertama pagi sampai siang ini pertama adalah yang prioritas. Dan ini masih berjalan sampai dengan surut ya. Mungkin kami akan bantu pantau juga di sini. Kalau udah surut kami geser lagi ke tempat berikutnya. Untuk Villa Indah sementara udah agak surut dibandingkan tadi subuh begitu. Oke, bagaimana kondisi warga yang dievakuasi? Apakah kondisinya sehat ataukah ditemukan juga yang sakit? Kalau tadi kita masih ada lihat masih sehat ya, intinya sampai ke tempat aman masih sehat, mungkin hanya kurang asupan makanan aja. Oke, lalu bagaimana dengan bantuan terhadap warga yang memang telah diungsikan begitu? Apa saja yang mereka butuhkan saat ini? Ya, sampai saat ini juga masih ada beberapa barusan warga ke posko kita untuk menanyakan, ada beberapa yang kelaparan gitu. Jadi sementara kami tim SAR bertugas untuk mengevakuasi dan kami juga tidak membawa logistik di sini. Kami masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jika ada yang ingin kami bawakan, kami bisa bantu untuk menyampaikan ke para pengungsi ataupun yang masih berada di dalam rumah yang tidak mau dievakuasi gitu. Ya, kalau misal di pengungsian lebih mudah begitu untuk menyalurkan bantuan logistik. Bagaimana dengan mereka yang tetap bertahan di rumah begitu? Bagaimana penyaluran bantuannya, Bu? Ya, nah ini yang kalau bisa dengan persuasif ya mereka untuk bisa pindah ya dari rumah karena menurut BMKG juga masih ada curah hujan cukup tinggi. Jadi kalau bisa kami persuasif untuk bisa mereka pindah dari rumahnya ke pengungsian karena memang betul untuk permakanan logistik semua lebih mudah di dropping di pengungsian gitu. Ya. Jadi itu sih beberapa mungkin yang bisa kami lakukan.
Ya, untuk paling tidak hingga petang nanti begitu bagaimana pemetaan terkait dengan evakuasi di Bekasi? Sampai dengan sore ini masih sama lokasi yang ada, sudah kami mapping ada 17 lokasi yang masih kami pantau juga sampai dengan sore. Dan sambil kami juga koordinasikan mana lagi yang harus kami evakuasi, apakah sudah semua atau masih ada lagi sebelum kami meninggalkan lokasi ini. Begitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta Basarnas atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu.